Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita menerima satu karunia, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hati. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua sholat yang paling berat bagi munafik, kaum munafikin, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Maka bagi orang yang mampu menjalankan kedua sholat tersebut, seolah-olah telah memiliki dunia seisinya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebanyak apapun dosa yang dilakukan ketika sholat subuh diawali dengan 2 rakaat sholat fajar, seperti pasir di lautan sekalipun, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak santri dan sahabat-sahabat baikar subuh yang dimuliakan oleh Allah, di dalam beragama ada dua golongan besar ketika menghambakan dirinya kepada Allah. Golongan pertama, kenapa dia melaksanakan perintah meninggalkan larangan? Biasanya tujuan dan target goalnya adalah pengen masuk surga. Jadi kalau ditanya, kowe ngopo ibadah, main untuk surga. Kowe ngopo ngaji, main untuk surga. Kowe ngopo sedekah, main untuk surga. Golongan pertama. Golongan kedua, ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Maka jawabannya adalah karena saya takut masuk neraka. Dua golongan besar ini. Jadi yang pertama ngibadah mergo golek surga, yang kedua ngibadah mergo wedi mlebu neraka. Maka kedua golongan ini sifat beragamanya akan berbeda. Golongan pertama, ketika ibadah yang dibayangkan hanya kenikmatan-kenikmatan surga. Susuk ning surga iki oleh bidadari 40. Tugasnya masing-masing. Dina Senin kerimbat, dina Selasa pijet, dina Kamis pedikur pelacur. Jadi yang dibayangkan enak-enak tok. Maka kemudian pola beragama yang seperti ini memacu orang beribadah itu hanya untuk kesenangan saja, surga. Sing dialap mung syahwat. Bahkan dulu ada pernah satu ustadz di TV itu mengatakan kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah seks. Yo, ki mau ustadze dolane kurang atur. Jadi sing dibayangke mung kelon tok. Kita ya model-model primus lah, pria muka seks. Nah, BSC kan gitu, primus, pria muka sembret-sembret. Tapi gara-gara ikut baikar subuh jadi primus, pria musola. Kalau kamu beda, primus, pria muka setan. Jadi bayangan itu mengenak-enak. Kemudian yang kedua, kalau kemudian orang itu masuk beribadah hanya karena takut dengan neraka, ini biasanya pola beragamanya itu keras. Didik-didik haram, didik-didik begini, apa-apa perangi dan lain sebagainya. Pola beragamanya itu kejam bengis, menggambarkan Allah itu satu personifikasi yang menakutkan. Karena omongannya mau neraka, ngene ora oleh, ngono ora oleh. Gampang banget menyalahkan orang lain. Maka seorang sufi perempuan yang paling terkenal di dunia namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah, yang sampai meninggalnya beliau tidak menikah. Maka ya jomblo-jomblo yang katakanlah sampai meninggal tidak menikah ya siapa tahu jadi wali kayak Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi kita ora mungkin lah, kelas mungkin lah gitu. Yang jelas kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo itu mengenaskan. Ayo Mas Hakim. Lah
salah. Rabi al-Adawiyah memang makomnya di situ. Makomnya di situ. Dan pelajarannya apa? Tolong kanca-kanca iki lak ngukur iki aja nganggo sing tolak ukur sing luwih gede. Saya itu nggak senang kemudian Anda itu mengukur sesuatu membandingkan dirimu dengan satu hal yang lebih besar. Perbandingannya nggak nalar lah. Contoh, Rabi al-Adawiyah nggak menikah dia mulia. Kamu membandingkan dirimu dengan Rabi al-Adawiyah, pilih nalar. Sekian 1000% perbedaannya itu nggak nalar. Sama halnya begini, ketika orang difitnah, dibenci sama orang lain, mengatakan wis rapopo aku ngomong biasa kok dibenci rapopo. Muhammad sing nabi dibenci kok. Ini kan tafsirnya itu perbandingannya itu terlalu adon. Kowe karo Kanjeng Nabi gitu. Kadang-kadang aneh, aku disengiti wong rapopo, wong Muhammad sing nabi wae disengiti wong. Kuwi goblok banget. Persoalannya begini, Nabi Muhammad itu yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad iki cetha wong salah, Kanjeng Nabi cetha wong bener. Jadi Kanjeng Nabi ki mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah awakmu dimusuhi wong, bisa jadi musuhmu sing bener, awakmu sing salah. Jadi kalau cari penafsiran ki sing nalar-nalar wae. Aku ngene iki ra apa-apa kok difitnah, Kanjeng Nabi difitnah matamu. Yo ora kelase ngono. Kelase baca cah beker subuh kok dibandingi karo Kanjeng Nabi lah ya. Jaka sembung makan nasi pincuk, ora nyambung, Cuk. Gitu lah ya. Terlalu jauh bahaya hata. Maka kalau saya jangankan kita, kadang-kadang kalau ada kiai, wah aku jadi kiai ini difitnah terus apa-apa Kanjeng Nabi difitnah. Ya nyuwun saya sing fitnah Kanjeng Nabi iki cetha wong salah, Kanjeng Nabi cetha benar. Lah sementara kita sebaliknya, sing mitnah awake dhewe iso bener iso salah, awake dhewe iso bener iso salah. Jadi jangan perbandingannya terlalu tinggi. Saya enggak suka. Kanjeng Nabi tahu kere ya ora apa-apa ya. Ya nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu miskin karena perilaku. Artinya bukan kok kemudian memang benar-benar miskin. Karena memang Kanjeng Nabi itu satu etalase besar yang semua yang dilakukan Kanjeng Nabi itu bisa dicontoh oleh umat. Jadi Kanjeng Nabi tahu sugih, Kanjeng Nabi tahu kere gitu. Ketika Nabi Muhammad kaya, seorang pengusaha, beliau menjadi pedagang 25 tahun. Menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta itu 20 juta, kan 400 juta. Ya, padahal awakmu ngerabi bojomu 20 ekor tengu. Lah Kanjeng Nabi juga pernah miskin. Ini perilaku itu supaya awake dhewe iso nyontoh. Kanjeng Nabi pernah jadi presiden, supaya hari ini Pak Jokowi jadi presiden iso mencontoh dikit-dikit akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah jadi pengembala kambing, supaya awake sing wedhus iki nyontoh akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi yang kamu contoh itu banyak, karena Kanjeng Nabi itu basariahnya kelihatan. Kembali ke tema awal tadi itu, Rabi al-Adawiyah. Lah Rabi al-Adawiyah itu ketika melihat orang beragama karena dua faktor itu tadi, akhirnya dia satu malam keluar di tengah kampungnya dengan membawa obor di tangan kanannya dan ember berisi air di tangan kirinya. Ketika di tengah-tengah masyarakat, di tengah kampung, di tengah kaumnya, Rabi'ah mengatakan begini, malam hari ini saksikanlah wahai kaumku, akan kubakar kenikmatan surga dengan obor yang ada di tangan kananku, dan akan aku siram panasnya api neraka dengan air yang ada di ember tangan kiri. Yang diinginkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah apa? Ngibadah iya aja mergo surga, aja mergo neraka. Kalau saya logisnya di mana? Pertanyaannya, kalau kalian itu menyembah Allah karena surga dan neraka, pertanyaan saya, kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kamu masih beribadah kepada Allah? Kalau orang itu hanya beribadah karena kenikmatan surga atau karena takut dengan neraka, pitakonku siji sae. Umpama Gusti Allah orang gawe surga, orang gawe neraka, apa awakmu jadi ibadah karo Gusti Allah? Coba dijawab. Kan enggak. Kenapa? Kalau kemudian dia menjawab, dia tetap ibadah, wis telat. Masa wis dihisab kok jawabannya nganggo apa istilah saya saiki baleni ujian iki jenenge apa? Remedi. Masa nganggo ditakoni malaikat jawabannya nganggo remedi, ya samplo ndas. Enggak tetap nyembah Gusti Allah, mau pertama mergo surga karo neraka kok itu. Jadi ini pola yang sangat amatiran. Ketika kamu melakukan satu aktivitas ibadah itu tujuannya, goyahnya itu hanya surga dan neraka. Maka kemudian ada seorang wali itu bertanya begini. Dia bertanya begini sama Tuhan. Tuhan, kan dikatakan besok itu di surga sudah tidak ada lagi orang sholat, tidak ada lagi orang puasa, karena kewajiban-kewajiban itu hanya finish di dunia. Hanya finish di dunia.
Saya nggak mau Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya sesuatu yang paling nikmat itu adalah sholat. Kok sampai sesuk ning surga ora ono salat, mendingan kula rasa mlebu surga mawon. Coba. Sementara kita hari ini di dunia menganggap sholat ini sebagai problem. Coba wae kowe nembe turu tahu-tahu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabanmu apa? Adzan meneh. Jadi sholat ini dianggap sebagai sebuah problem. Padahal kalau Kanjeng Nabi, sholat itu dianggap sebagai sebuah solusi. Jadi kalau Nabi Muhammad tuh galau punya masalah, sing dinteni iki adzan supaya cepat sholat. Makanya salah satu yang dirindukan Kanjeng Nabi adalah ketika Bilal bin Rabah muadzin itu datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau Bilal bin Rabah itu sudah datang ke masjid berarti sudah masuk waktunya sholat. Sementara kita umat Kanjeng Nabi menganggap ibadah itu sebagai problem itu. Maka ketika bulan puasa Anda berpuasa, yang paling ditunggu itu bukan posone tapi adzan maghrib. Kenapa? Karena menganggap ibadah itu sebagai problem. Lah, piye carane awakmu saiki ngibadah ini dianggap sebagai sebuah solusi. Jadi waktu yang paling menyenangkan adalah datangnya waktu sholat. Bulan yang paling menyenangkan adalah puasanya. Maka kemudian enak. Coba, kenapa saya mengatakan sholatmu sebagai problem? Jam 2 bengi nonton final Liga Champion, gitu. Liga Champion. Kemudian jam 3:30 rampung. Jam 4 subuh. Biasane mau bablaske ngenteni subuh mau bablaske turu. Tangi-tangi jam 8. Subuhane wis jam 8 nganti usul ini ditambah usul fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Mbokne buka lawang, wah anakku subhanallah rajin salat duha. Begitu buka duha kok nganggo kunut. Jadi jangan menganggap ibadah ini sebagai problem, sebagai masalah loh. Maka Kanjeng Nabi itu kalau Bilal bin Rabah datang, langsung sewenenge ramem kok waktune sholat teko-teko ya itu. Saya pengen segera sholat. Maka disitulah kemudian di dalam beribadah butuh apa yang dinamakan, bahkan tidak hanya butuh, wajib dan harus melakukan apa yang namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Jadi saya melakukan semua ini kenapa? Ya mergo Gusti Allah. Contoh begini, kadang-kadang kan kita tidak. Kowe ngopo sholat duha? Biasanya jawabanmu apa? Men rezekine lancar. Sedekah kuwi lho hitung-hitungan karen tenan. Sedekah men leh balen sing luwih akeh. Ya Allah. Sedekah nyemplungi kotak infak. Golek balen sing luwih akeh. Sehingga kemudian ketika kamu sudah sedekah, tidak mendapatkan kembalian yang lebih banyak, kowe maido Gusti Allah. Aku ki wis sedekah. Kok ya tetep ora sugih, goblok to kuwi gitu. Wis diwangi sholat duha, kok ya rezekine ora lancar-lancar, sehingga kemudian menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Kenapa? Karena selalu saja kita itu beribadah matematis. Hitung-hitungan terus kalau Gusti Allah. Wis aku tak sholat subuh lah. Toh dikatakan yang paling kaya sedunia adalah orang yang menjaga sholat subuhnya. Oh, maka dengan niatan ini saya ikuti baikar subuh. Ya modar kowe ra sugih-sugih tak kadang. Ra sugih-sugih. Apalagi kalau kemudian saya mau berbicara soal apakah sebenarnya wong ibadah iso gawe sugih? Apakah benar sugih itu syaratnya kudu ibadah? Ora. Sapa sing kondo? Nyatane Donald Trump kan atau ibadah ya sugih ra. Ayo arep ngopo? Donald Trump ora megawe ya kae sapa nek sing manusia terkaya sekarang hari ini? Siapa namanya? Bukan Bill Gates. Bill Gates udah kalah nomor 2. Nyatane ya enggak tahu ibadah. Hitung-hitungannya bukan seperti itu. Maka saya berharap biker subuh dengan subuhannya ini hanya sekedar latihan. Latihan. Artinya apa? Setiap Sabtu kue latihan, di luar Sabtu mau jogo dewe-dewe ning kampungmu masing-masing. Ora kok setiap Sabtu diselake, tapi ya Minggu sampai Jumat kue lali lho. Wong ya ono iki, ya ono. Ya melu guyu. Jadi ini problem akhirnya. Mbok akhirnya kemudian aku jadi suudon karo awakmu. Iki sakjane melu beker subuh ki mergo ubyak-ubyuk apa menggolek salapan gratis, aku ya ora. Jadi kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah latihan, ya toh. Sabtu iki hari latihan, Minggu sampai Senin kamu praktek di rumah masing-masing.
Ini artinya apa? Pesan yang dibawa oleh biker subuh ini masuk. Tapi kalau tidak berarti kowe ya nyuwun sewu, niatmu subuhan ki ya ora jelas itu, ora jelas. Maka kawan-kawan untuk wama umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah Tuhan memerintahkan kita kecuali dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti air putih. Belas gak berbau, belas gak ada warna. Jadi kalau saya mencontohkan paling gampang ikhlas itu kayak wong ngising. Wong ngising kayak ikhlas banget. Jadi kamu bermangan warak mlebu WC, orang sing maksa. Yo pengen ngising yo ngising wae kan ra ono kowe kebelet ngising. Watang waro kebelet ngising. Yo kono gendang ngising. Ora maneman kan gak mungkin tau itu. Begitu wetengmu mules mergo kok warakan, ya langsung wae mlebu ning toilet ora ono sing maksa. Itu namanya ikhlas. Begitu kamu duduk di toilet, ya wis sama pikir. Kalau kamu tidak ikhlas kan bahaya, bar mangan pecel lele, waduh ya maneman pecel lele kok ditoke gitu. Begitu metu dadak difoto nganggo selfie dulu ayo. Jadi ini perlu dilatih. Jadi ngono ya. Jadi jangan sampai kemudian ibadah kita yang sedikit ini itu kita punya hitung-hitungan dengan Allah. Padahal Allah sendiri nantang kita wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan mungkin bisa melakukannya. Jadi umpama awakmu 24 jam uripmu entek nggih ibadah. Ya toh. Sampai mati kowe ngibadah. Kowe nggih bayar secuil nikmat Allah pun tidak akan mampu. Maka disitulah kemudian mekanisme Allah berbicara. Sing mlebokke awakmu ning surgane kuwi ora surga apa neraka, kuwi ora mergo amal, tapi mergo rahmate Gusti Allah. Yang kemarin saya ceritakan di 2 hari yang lalu di lokalisasi Sarkem itu, saya bilang sama mbak-mbaknya, kenapa kalian harus istiqomah ngaji seperti ini? Karena barangkali yang sedikit ini bisa mendatangkan rahmat. Munggomu ngaji itu bukan sebagai problem, tapi mbak-mbak lokalisasi itu problem. Ibadah bagi mbak-mbak lokalisasi itu masalah. Lah awakmu ora masalah. Wong awakmu ki macul ning sawah ku yo ibadah. Awakmu ki dagang yo ibadah. Itu. Awakmu silaturahmi ki yo ibadah. Dolan ngene iki yo ibadah. Sementara mbak-mbak Sarkem itu ibadah sebagai sebuah masalah. Lebih wancine nglonte mandeg bisa nggih pengajian kan masalah. Tapi saya bilang, ketika kamu istiqomah untuk menghentikan waktumu sejenak untuk tidak bekerja sebagai seorang WTS, bisa jadi yang sedikit ini mendatangkan rahmatnya Allah. Dan yang perlu kalian ingat, wong mlebu surga ki ora mergo abadahe, ora mergo amale. Kenapa? Karena amal ibadahnya nggak mungkin nutup, tapi mergo rahmatnya Gusti Allah. Maka diceritakan dalam sebuah kisah ada seorang masuk surga. Begitu dalam surga dia ditanya sama malaikat, kok kowe glelek iso mlebu surga mergo apa le? Dijawab sama orang ini, "Ku amal kula kathah malaikat edan kok BSC." Ngono iki ya. Akhirnya malaikatnya lah yang gondok ya, wow bajingan nih. Akhirnya malaikatnya sowan karo Gusti Allah. Gusti kula badhe tanglet. Nggih, napa leres bocah BSC niku sing montore paling elek. Mlebu surga mergo amale kathah. Gusti Allah jawab, Gusti Allah langsung dawuh, "Oh, cah BSC kan Tony Boster. Ana apa niku Gusti waton muni ndombose banter." Bocah kuwi mlebu surga ora mergo amale, tapi mergo rahmatku, mergo kasih sayangku. Bagaimana saya bisa membuktikan wahai Tuhan kalau dia masuk surga bukan karena ibadahnya tapi karena rahmatku? Gampang. Bocah kuwi ning surga pananono culeken matane. Deloken. Kira-kira sangka matane bocah BSC kuwi oke apik apa oke elek. Akhirnya malaikat melayu ning surga diceluk, cah BSC rene, cangkemmu ndobos. Lah pripun malaikat kowe iki mlebu surga ora mergo amalmu tapi mergo rahmate Gusti Allah. Buktine napa? Cah BSC diculek matane. Begitu diculek mripate ditimbang amal baik dan amal buruknya. Begitu didelok, ya Allah, 90% elek, apikmu 10%. Begitu didelok, ya Allah, begitu matane ndelok cah wedok, wow. Mulih ndelok bojone, weh. Ndelok sing seksi, wow, mulih ra karo-karuan. Ini membuktikan bahwa kemudian dia masuk surga bukan karena amalnya, tapi mergo rahmat Gusti Allah. Lah, yang kita cari itu rahmat. Yang kita cari itu adalah sayangnya Allah sama kita. Maka hal seperti ini harus kalian luruskan niatnya. Ya Allah, kula niku nderek baisi nomor 1. Jenengan Kanjeng Nabi dawuh, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya sapa ngerti BSC Biker Subuh ini menjadi satu komunitas yang baik dan saya gabung di dalamnya, maka saya termasuk golongan orang yang mencintai yang baik. Dan orang masuk surga itu serombongan. Orang masuk surga itu bukan sendiri-sendiri. Gitu.
Jadi orang masuk surga itu bareng-bareng. Lah sapa ngerti sesuk iki to ana rombongan mlebu surga jenenge rombongane Biker Subuh. Lho kaya ngono ra amin ki kok. Ya telat malaikate minggat wis. Sapa ngerti sesuk mlebu surga ana rombongan jenenge Biker Subuh juga. Wapi ning ngarep dhewe umpamane Gus Miftah takoni malaikat, jenengan mboten rombongan sinten Gus? BSC. Sing tanggung jawab sinten? Kula. Langsung katut lek kowe sing biasane nglonte-nglonte ra dihisab karo Gusti Allah. Sapa? Kula BSC, Pak. Ning ya ora usah ngono, gagak aku ngomong ngono malah kowe nglonte ya. Ketutup karo sebuanku ngono ya. Gua jundas. Jadi yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dimatikan oleh akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kemudian yang kedua apa? An-nasu yamutuna ala ma'as wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Dadi wong kebiasaan ning donya apa sesuk mati dia ngono kuwi. Makanya subuhan ini kamu biasakan supaya besok siapa tahu Allah mematikan kita dalam keadaan subuhan. Jadilah orang kemudian kebiasaan maksiat mati nih maksiat. Coba Anda lihat. Saya punya kawan di Lamongan namanya Kiai Sayyid Rozi. Pekerjaannya 24 jam nerima jadwal ngaji kayak saya. Matinya dia pas pengajian. Ibunya Mas Opik itu hafidhoh, hafal Quran. Beliau bertanya, apakah kalau saya tiap hari membaca Quran mati saya dalam keadaan mengumandangkan Al-Quran? Subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan mengumandangkan Al-Quran. Dulu saya punya hafid di sini setiap minggu pagi namanya Gus Bahak sini, Kiyudan. Itu beliau meninggalnya ketika Ramadan habis maghrib beliau tadarus. Begitu membaca Quran tadarus, beliau seorang hafid Quran meninggal dunia. Coba. Jadilah awak mungkin pengen dimatikan sesuai kebiasaan hidupmu ya biasakanlah hidupmu dengan kebiasaan yang baik. Jadilah awakmu gaweane mendem ya sosok matine pas nenggak botol. Ndelah ngombe botol keselak sak botol. Rampung pas ngombe kon turu mati. Jadi kebiasaan, maka disinilah kemudian kenapa ini harus kita lakukan. Maka mudah-mudahan sesuatu yang sedikit ini menjadi kebiasaan bagi kita sehingga kemudian besok kita dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Amin Allahumma. Mungkin demikian karena saya mau goes ke Sragen, sowan abah saya. Padahal sampai detik ini saya belum tidur satu detik pun. Karena saya memang punya kebiasaan nggak pernah tidur malam. Ya karena kebiasaan saja. Kebiasaan jarang banget saya itu tidur malam. Sangat-sangat jarang. Jadi kalau nggak tidur malam apakah boleh tahajud? Gantinya adalah qiyamul lail. Jadi kalau kalian tanya kalau nggak tidur apa boleh sholat malam? Boleh. Tapi namanya qiyamul lail. Minimal witir. Itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu saya jaga. Nanti malam saya ada kajian di Bento Cafe Sorowajan. Nama acaranya orasi. Saya pengen merangkul generasi milenial dan generasi muda di Jogja melalui pengajian di warung-warung kopi yang sekarang lagi ngehit di Jogja. Nanti malam saya ada agenda di Bento Cafe Sorowajan. Acaranya namanya orasi. Obrolan seputar realita dan masalah hati. Saya galau-galau gitu. Yakin insyaallah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau sampai hari ini kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Terima kasih hadirnya, mudah-mudahan Biker Subuh menjadi rombongan yang istiqomah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan secara umum melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih. Di sana ada sarapan karena tujuan kalian yang kedua adalah mencari sarapan gratis. Istilahnya Biker Subuh ini adalah MTI, mangan tanpa isang-isang. Silakan sarapan, saya mau siap-siap mau gue ke Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan usah ada yang salaman.